Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands, terus The Moon, 10 tongkat, The Star, Page of Swords, 8 koin, 10 pedang, Justice, dan kartu The High Priestess ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Knight of Wands ya. Oke, jadi ceritanya Taurus sekitar bulan April kemarin ya. Beberapa dari kalian mungkin lagi pernah merasa lebih energik ya, lebih semangat, lebih antusias gitu untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing. Di sini misalnya mungkin lebih semangat untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lebih semangat lebih untuk terus mendekati seorang, untuk mengejar impian dan target masing-masing. Jadi intinya ada rasa lebih semangat lebih gitu ya untuk mewujudkan tujuan masing-masing sekitar bulan April ya, Knight of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi ceritanya sekitar bulan April, beberapa dari kalian mungkin ada yang baru saja mengalami semacam periode ketidakpastian dalam kehidupan kalian. Mungkin ada satu hal gitu yang terasa kurang pasti dalam hidupmu Taurus. Misalnya mungkin lagi kurang pasti ketika mengambil keputusan penting, kurang pasti ketika ingin mewujudkan sebuah target, mungkin lagi kurang pasti ketika mendekati seorang dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil mencari kepastian terlebih dahulu ya sekitar bulan April. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati juga ya, sekitar bulan April memang hatimu agak sedikit berat di sini Taurus ya. Misalnya mungkin lagi merasa berat untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya. Mungkin lagi merasa berat untuk mendekati seorang, merasa berat ketika mengejar tujuan. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Silakan gunakan waktu untuk melepaskan semua tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul dengan cara mencari solusi yang terbaik ya. Ini sudah kamu alami Taurus sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Star. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, kartu The Star melambangkan sebuah harapan baru ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada sebuah harapan baru nih Taurus yang akan kamu kejar dengan lebih optimis kali ini ya. Jadi kira-kira apa yang kamu harapkan sekitar bulan Mei ya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah harapan baru dengan lebih optimis nantinya besar ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Page of Swords. Jadi sepertinya memang ada yang lagi merasa penasaran sekali hatinya ya untuk bulan Mei. Ada suatu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya lebih mendalam Taurus. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang dan lain-lain. Jadi kira-kira informasi apa nih yang kamu butuhkan gitu ya sekitar bulan Mei, Page of Swords. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Mei nanti ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan apapun juga nantinya. Jadi kira-kira kerja keras apa yang masih kamu lanjutkan Taurus untuk bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 pedang nih yang melambangkan akhir dari sebuah permasalahan. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk segera mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang ya untuk melangkah maju ke depan nantinya. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan Taurus? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin masalah cinta dengan seseorang dan lain-lain ya. 10 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Justice yang jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti memang ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, lumayan bagus energinya, Justice. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk lebih pelan-pelan ya sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Jadi energinya cukup melambat ya untuk bulan Juni. Jadi pelan-pelan saja bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Silakan gunakan waktu untuk mengamati situasi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya. The High Priestess ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Sebentar.
Oke. Oke, Taurus, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 koin. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget memikirkan situasi dalam segi finansial ataupun keuangan gitu ya. Misalnya mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin lagi mencari penghasilan tambahan ya, mungkin lagi mengejar target dalam segi keuangan, dan semuanya itu telah kamu hadapi dengan penuh antusias kok. Knight of Wands ya, merasa lebih energik, lebih semangat untuk menghadapi urusan dalam segi keuangan sekitar bulan April ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya memang ada yang pernah mengalami semacam periode ketidakpastian tadi ya, The Moon, yang berkaitan langsung dengan segi hubungan kali ini, hubungan antara dirimu dengan seseorang. Misalnya mungkin lagi merasa kurang pasti ya, ketika mendekati seorang teman, keluarga, orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intuisimu Taurus ya, The Moon tadi, untuk menentukan langkah yang terbaik. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Emperor, yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan April ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu ya, agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya dengan cara melepaskan semua tekanan batin tadi, 10 tongkat yang pernah kamu pikul selama ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar Taurus ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu 5 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada upaya ya untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil dalam kehidupan kalian. Dan tenang saja, hatimu lagi optimis banget kok Taurus ya, The Star tadi. Berasa lebih pede gitu ya, lebih optimis untuk memperbaiki masalah, berasa lebih optimis untuk menyelesaikan sumber permasalahan tersebut. Jadi kira-kira masalah apa yang ingin kamu selesaikan nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat di sini. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu si Raja Pedang, King of Swords ya. Jadi bisa dikatakan pikiranmu sangat tajam Taurus ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas untuk apa? Untuk mendapatkan informasi penting tadi, Page of Swords. Jadi ada suatu hal gitu yang ingin kamu korek informasinya secara mendalam untuk bulan Mei. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, sambil apa? Sambil berpikir lebih cerdas nantinya, si Raja Pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti ada kerja keras besar tadi, 8 koin. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan dan keputusan yang terbaik. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menimbang-nimbang, memilih-milih ulang ya, mensortir ulang semua pilihan tersedia sebelum bergerak maju ke depan nantinya, The Lovers ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada upaya untuk mengakhiri sebuah permasalahan, 10 pedang tadi, sambil berpikir lebih seimbang nantinya, Temperance ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang. Jadi hati-hati ya, sekitar bulan Juni memang hatimu agak sedikit kurang percaya diri Taurus ya, kurang pede gitu, mungkin lagi merasa gelisah ya ketika ingin mencari sebuah kejelasan baru tadi, Justice. Jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan, perlu untuk lebih bersabar nantinya sekitar bulan Juni ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Ace of Cups ya. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Ada High Priestess. Jadi energinya cukup melambat untuk bulan Juni. Jadi pelan-pelan saja ya. Bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan, silakan gunakan intuisimu Ace of Cups untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.